Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Pertama-tama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman media yang saya hormati. Di sini saya perkenalkan dulu, saya sendiri aku Putra Sibuan. Di sebelah saya ada Prof. Firmanto Laksana, ada Bapak Rifai Kusumanegara dan Bapak Andra Reinhardt Pasaribu. Jadi mungkin langsung kita mulai saja. Pada hari ini terima kasih kepada teman-teman media semua sudah hadir. Pada hari ini kita ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, bahwa mengenai khususnya berita-berita di luar sana yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kamu tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan.
Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman di luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun, Mas Mbak. Dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga, dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga. Tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi, walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah, janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menuju kami. Silakan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu, untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silakan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silahkan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrah ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil, katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena mungkin 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan situ sudah terbukti 3 kali. Kami respon dengan baik, kami hadir juga di persidangannya, kami berikan tanggapan dan jawaban juga, dan sampai hingga ada putusan. Dan itu kami menangkan. Nah, itu mungkin poin-poin yang sangat penting
untuk kita sampaikan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Mungkin ditambahkan sedikit bahwa memang sejak 2 tahun yang lalu kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut. Ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum tergugat, tolong tunjukkan gitu ya, dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang, yang menerbitkan. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BP. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit. Ya, mungkin itikadnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait. Mungkin itu saja. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit ya, teman-teman ya. Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, Rektorat Universitas Gadjah Mada, dan juga pihak-pihak lain termasuk Bapak sendiri, maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi, karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan. Kemudian di laman UGM juga sudah bisa dilihat klarifikasinya, konvers juga sudah dilakukan oleh UGM, maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk membangun narasi. Jadi kepada siapapun, kita masyarakat yang ingin bertanya, berkomunikasi bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun advokat bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun masyarakat, mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya rasa itu yang ingin saya tekankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sedikit tambahan dari saya. Untuk membuktikan seseorang tersebut lulus atau pernah berkuliah di suatu universitas, ijazah adalah bukan satu-satunya bukti. Ya, ijazah bukan satu-satunya bukti kalau orang itu pernah mengenyam pendidikan di situ, ya, dan sudah dinyatakan lulus. Kalau ijazahnya hilang bagaimana? Katakanlah kalau dulu kampusnya ada, sekarang nggak ada, itu gimana lagi tuh? Ya kan? Intinya apa? Intinya adalah keterangan dari Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini, untuk sampai sekarang ini clear. Dekanat sudah menyatakan resmi, sah, benar beliau pernah berkuliah, lulus dan memiliki ijazah. Rektor juga sudah menyatakan itu, apalagi sekarang? Ya kan? Nah, selanjutnya lagi terkait dengan para ahli-ahli di luar sana,
yang berkomentar apa segala macam apa. Itu semuanya liar. Saya katakan liar kenapa? Karena mereka tidak melakukannya atas perintah hukum. Dan itu ya, itu ditujukan untuk menggiring opini ke sana kemari liar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya. Itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu liar. Dengan tegas kami nyatakan itu liar. Hal-hal yang dilakukan itu silakan aja, nggak ada yang larang untuk melakukan itu. Tapi perlu kami sampaikan untuk masyarakat, untuk jangan terpengaruh hal-hal seperti itu. Gitu. Itu upaya-upaya orang untuk memecah belah bangsa kita, Pak. Itu udah diuji berapa kali kan? Dari tingkat wali kota, gubernur, presiden, 2 periode, apalagi gitu. Ya. Masa mau dilakukan lagi itu semuanya, rektornya udah ngomong asli kok, foto wisuda ada semuanya komplit segala macam, apalagi gitu. Ini dia yang sampai saat ini memang Bapak sendiri juga merasa prihatin ya kan. Kayaknya masih banyak permasalahan bangsa kita ini harus kita sama-sama selesaikan dan sama-sama kita pikirkan. Bukan hanya membahas ijazah palsu. Dari kami aja kuasa hukum ini udah 2 tahun ini masalah ini bergulir gitu, dan sampai jujur aja kami merasa tergelitik ya, apa sih yang dicari orang-orang ini gitu kan, apalagi gitu loh, wong yang punya barang aja Universitas Gadjah Mada menyatakan itu asli kok ya kan, masa harus dibebankan sama Pak Joko Widodo yang harus membuktikan, menunjukkan gitu-gitu. Wah itu hal-hal yang nggak benar.